Selamat siang teman-teman, kami dari manajemen sumber daya manusia internasional strategis akan memperkenalkan kelompok kami. Ada saya sendiri, Giovanni Marcelino Marco, NIM 16D10007, ada Jocelyn 17D10010, dan yang terakhir ada Signori Eliana 17D10247. Di dalam sumber daya internasional itu sendiri ada 5 subbab. Yang pertama ada visi, misi, dan tujuan, scanning environmental, ada strategi formulation, strategi implementation, dan evaluation and control. Manajemen strategi secara umum adalah jajaran gerakan kompetitor dan bisnis pendekatan yang dilakukan manajer untuk menjalankan sebuah perusahaan. Di dalam evolusi perusahaan multinasional, ada beberapa pendekatan di dalam permasalahan ini. Diskusi tentang pengembangan M&A ini dan strategi bisnis internasionalnya dimulai dengan diskusi tentang evolusinya dan kemudian diorganisir secara 3 masalah di pusat strategi. Ada 3 masalah. Yang pertama tingkat internasional dan ruang lingkup geografis, pilihan dasar, dan yang ketiga ada sejauh mana pola pikir global perusahaan dan eksekutifnya. Permasalahan dari tiga ini sangatlah penting untuk melihat perkembangan RM itu sendiri karena strategisnya dengan M&A. Yang kedua ada tingkat internasional atau lingkup geografis. Semakin untuk sebagian besar bisnis dan di sebagian besar lokasi, keputusan bisnis strategi ini melibatkan pihak untuk menuju ke arah internasional. Seringkali sebuah perusahaan tidak punya pilihan selain go internasional, baik karena menghadapi persaingan dari luar negaranya atau perbatasan dan mencari sumber daya yang lebih murah atau maju untuk memeluas pasar di negara lain. Satu pendekatan untuk strategi mengategorikan tingkat internasionalisasi perusahaan, yaitu internasional, multinasional atau multidomestik, regional, global, dan transnasional. Yang pertama ada internasional. Pada tahap ini sebuah perusahaan membuat keputusan awal untuk internasional. Pada awalnya pilihan ini mungkin hanya akan melibatkan ekspor dan pelanggaran asing di suatu negara. Dampak sumber daya manusia akan sangat terbatas dengan perusahaan untuk mengendalikan beberapa manajer kunci dan pakar teknis untuk menegosiasikan hubungan di luar negeri. Yang kedua ada multinasional atau multidomestik. Pada tingkat strategi internasional ini, suatu perusahaan memutuskan untuk mendirikan anak perusahaan di Indonesia beberapa negara. Dengan adanya perusahaan ini, biasanya perusahaan beroperasi secara independen dan di dalam masing-masing negara, terlepas dari operasi di negara lain dan seringkali independen bahkan dari kantor pusat untuk perusahaan itu. Yang ketiga ada regional. Regional itu sendiri adalah alternatif untuk strategi multidomestik, di mana suatu perusahaan dapat memutuskan pada awalnya untuk melakukan internasionalnya bisnis berbasis regional. Yang keempat ada global. Teknologi terbaik dan ide inovatif dicari di mana dan diterapkan pasar di seluruh dunia. Sumber daya yang ada adalah uang, bahan dan suku cadang, asuransi, dan lain-lain. Yang kelima ada transnasional. Transnasional ini mempunyai arti bahwa perusahaan transnasional memiliki fokus global. Ini mirip dengan perusahaan global disediakan di bagian sebelumnya. Tetapi berbeda dari perusahaan global dalam bentuk hal itu bukan untuk mengembangkan produk dan layanan global. Transnasional bekerja keras untuk melokalisasi dan dilihat bukan sebagai perusahaan global. Pilihan bentuk bisnis untuk masuk ke bisnis internasional. Yang pertama ada investasi portofolio, yang berarti tingkat keterlibatan yang paling sederhana. Sebuah perusahaan mungkin saja memutuskan untuk membuat keuangan investasi di perusahaan asing, memiliki saham sebanyak yang bisa dilakukan dalamnya, memiliki pasar ekuitas domestik. Yang kedua ada kepemilikan sebagian. Perusahaan yang baru diprivatisasi membutuhkan modal, teknologi, dan manajemen, dan keterampilan pemasaran, dan yang sering dicari kepemilikan parsial dari perusahaan-perusahaan
di luar sana. Yang ketiga ada ekspor. Secara historis ini telah menjadi langkah awal internasional bagi sebagian besar untuk perusahaan dan biasanya terjadi ketika perusahaan itu kecil. Karena penyelidikan asing mengenai kemungkinan membeli atau menjual produk perusahaan itu harus berkembang di luar pasar domestiknya. Divisi internasional atau divisi produk global. Yang pertama ada lisensi. Lisensi itu sendiri merupakan hak untuk memproduksi dan memasarkan produk di perusahaan tertentu untuk memasarkan ke negara luar atau biasanya disebut dengan go internasional. Dalam strategi ini, perusahaan biasanya mencari perusahaan asing yang memiliki pengalaman memproduksi atau produknya sama-sama dengan meminimalisir transfer teknologi. Yang kedua ada kontrak. Strategi berupa kontrak ini merupakan mensubkontrakkan pembuatan atau perakitan produk perusahaan. Semakin lama seiring perusahaan mengelola rantai pasokan mereka secara global dan cara mensubkontrakkan semua atau bagian besar manualitasnya ke perusahaan luar negeri. Yang ketiga ada pembuatan atau perakitan. Pembuatan merupakan langkah selanjutnya dalam evolusi. Sejatinya perusahaan manufaktur adalah perakitan dan kemudian memproduksi produk secara langsung di anak perusahaan yang sebelumnya dimiliki atau bersama usaha yang dimiliki sebelumnya atau sebagai oleh perusahaan. Yang keempat ada layanan atau jasa. Bisnis jasa tradisional seperti asuransi, perbankan, departemen store, hotel, dan perawatan. Aliansi, kemitraan. Perusahaan yang menggunakan struktur ini tidak selalu menggantikan model domestik tradisional mereka melalui struktur global. Yang kelima ada waralaba. Untuk perusahaan yang menggunakan bentuk struktur bisnis waralaba dalam negeri mereka operasi seperti restoran dan toko makanan khusus. Biasanya sebenarnya seperti McDonald dan lain-lain. Orientasi internasional. Yang pertama ada skillisme. Orientasi awal brand manager terutama yang dari lebih homogen, isolasi dan budaya nasional dari negara budaya Katolik. Yang kedua ada polisentrisme atau regionalisme. Tingkat perkembangan selanjutnya atau evolusi dari orientasi manajer disebut sebagai polisentrisme. Di sini sebagai orientasi internasional dan keterlibatan meningkat budaya dan politik negara berasumsi meningkat arti penting. Yang ketiga ada geosentrisme. Di sini pandangan manajer adalah menciptakan global jaringan untuk sebuah perusahaan agar supaya bisa terpandang di negara luar. Ini ada model untuk IRM strategis, ada model strategi bisnis nasional, tipe karyawan internasional, kebijakan dalam SDM, organisasi yang mengintegrasikan IRM strategi itu. Tujuan organisasi yang digunakan untuk mencapai strategi internasionalisasi. Tingkat penilaian dari masing-masing tujuan itu akan bervariasi untuk mencapai strategi tertentu. Hasil individu karyawan biasanya ditentukan oleh kinerja, kepuasan dan motivasi kerja, retensi dan komitmen. Strategi IRM. Sebagai IRM menjadi lebih terlibat dengan membantu organisasi untuk menjadi sukses mereka upaya internasional. Itu harus mengembangkan fokus strategis. Artinya perlu mengembangkan strategi sendiri untuk merekrut, mengelola dan mempertahankan karyawan. Masalah kritis sentralisasi versus lokalisasi. Sentralisasi adalah konsentrasi otoritas dan pengambilan keputusan musuh puncak dari organisasi. Penelitian tentang IRM strategis, tingkat sentralisasi atau lokalisasi KTS SDM dan perusahaan asing menemukan terkait dengan perbedaan negara dan budaya. Bentuk koordinasi antara kantor pusat dan anak perusahaan. Aspek spesifik dan praktek SDM merupakan pengembangan manajemen dan sistem penghargaan yang dihubungkan dengan strategi bisnis internasional khusus perusahaan. Variabel merupakan jenis bisnis internasional yang mempunyai sifat bersama.
saya luas dan bisa untuk keluar negeri. Tautan antara lokasi internasional, manajer dan praktik dari IHR, misalnya geosentris, pola pikir ditemukan terkait dengan ruang lingkup geografis. Tujuan praktiknya adalah untuk bervariasi dalam kemungkinan mendapatkan praktik anak perusahaan mereka dengan yang ada di negara tuan rumah. Masalah strategis untuk persesuaian, contohnya antara HAKI dan anak perusahaan, antara SDM fungsi dan lingkungan lintas regional. Identifikasi prinsip-prinsip IHR untuk kebijakan dan praktik yang terkait dengan peningkatan globalisasi dan bisnis nasional. MNE Global Jepang dan Eropa merupakan tujuan besar yang dimiliki untuk mengejar strategi IHR global daripada yang terjadi di perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Terima kasih.